Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan tugas ya sebagaimana biasanya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan pembukaan acara pembukaan proyek P5, yaitu pembuatan video dokumenter situs-situs bersejarah di Kecamatan Suela. Senin 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Oktober 2002. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua laporan koordinator P5, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suela, yang keempat sambutan sekaligus pembukaan proyek P5 oleh Bapak Kanit UPT Kecamatan Suela, yang kelima penutup, yang keenam sosialisasi P5 pada siswa-siswi SMP Negeri 1 Suela. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Acara kedua yaitu laporan koordinator P5. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Samsul Wajdi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala UPT Dikbud Kecamatan Suela yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Suela yang saya hormati, Bapak Guru, Ibu Guru yang saya hormati pula, dan anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah waskurillah, pada hari ini akhirnya kegiatan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita ini kita mulai. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur pada hari ini, pada launching kita hari ini kita sempat dihadiri oleh Bapak Kanit. Dengan kesibukan beliau sempat hadir di tempat kita ini. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita, Bapak dan Ibu Guru ya, dan anak-anak sekalian untuk melaksanakan proyek ini. Dan ini adalah hal baru, hal yang pertama kali kita lakukan. Tentu saja kita butuh semangat dan motivasi. Bapak Kanit yang kami hormati dan Bapak Kepala Sekolah dan anak-anak sekalian, sebelumnya mungkin perlu yang sampaikan mengenai kegiatan ini, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan sebuah kegiatan wajib yang dilakukan oleh sekolah yang sudah memilih kurikulum merdeka dalam bentuk tahapan, apakah itu berubah ataukah mandiri. Kebetulan Pak Kanit perlu kami sampaikan bahwa kami di SMP 1 Suela dalam proses mengenalkan kurikulum merdeka pada status berubah. Jadi banyak materi yang kami contoh di tempat lain belum mandiri. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa mandiri. Nah, kemudian latar belakang kenapa kami mengambil tema ini untuk kita angkat pada kegiatan proyek penguatan profil Pancasila di sekolah kita di SMP 1 Suela ini adalah kami mengambil tema kearifan lokal dari 6 tema yang disiapkan pemerintah. Nah, kemudian topik yang kami ambil adalah pembuatan video dokumenter situs-situs bersejarah di Kecamatan Suela. Kenapa ini kami ambil? Karena kami menyadari bahwa di Suela itu ternyata sangat kaya akan kearifan lokal,
Salah satunya banyaknya tempat-tempat yang bersejarah yang kita miliki. Untuk itu kami bersama teman-teman bersepakat untuk mencoba untuk mengenalkan kepada anak-anak supaya mereka tahu situs-situs itu, sehingga mereka bisa menjaga, mempromosikan dan menyayanginya, sehingga bisa kita nikmati sampai nanti. Itu yang pertama, latar belakang kenapa kami pilih itu. Yang kedua adalah kami juga ingin mengajak anak-anak kami untuk mempromosikan daerah kita ini melalui berbagai media. Karena sekarang ini kita memahami sangat gampang kita mempromosikan suatu tempat melalui media Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Untuk itulah kami berusaha mengajak anak-anak agar mereka bisa untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah juga tentu saja untuk penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kami akan mengajari anak-anak bagaimana berkolaborasi, bagaimana bergotong royong dengan teman-temannya untuk mandiri, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Itulah dasar-dasar kenapa ini kami ambil. Kemudian kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 pekan, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mudah-mudahan nanti, kemudian nanti pada hari Rabu Pak Kadit, kami akan berkunjung ke situs-situs itu membawa anak-anak, dan kami sudah bersurat kepada pengelola. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa kita bawa untuk meliput situs-situs tersebut. Kemudian pembiayaan dari kegiatan ini adalah dibiayai oleh dana BOS tentu saja. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menganggarkan kegiatan ini. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan kontribusi buat anak-anak kita khususnya dan buat wilayah kita di Kecamatan Suwila pada umumnya. Itulah Bapak mungkin yang perlu yang laporkan mengenai kegiatan ini, dan kami mohon dukungan dari Bapak untuk kami mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita dengarkan laporan oleh koordinator proyek penguatan Pancasila oleh Bapak Samsul Hadi. Berikutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suwela, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sahir SPD. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala IPT Dikbud Kecamatan Suwela, yang terhormat Bapak Koordinator Proyek Pancasila, yang terhormat Bapak Ibu Guru selaku pembina untuk penguatan pembelajaran itu, dan anak-anakku yang berbahagia. Saya tidak berpanjang kata berkaitan dengan acara ini, karena sifatnya sambutan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak IPT Dikbud Kecamatan Suwela yang sempat hadir dalam acara pembukaan acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan terima kasih juga kepada Bapak Ketua yang sudah melaporkan kegiatan akan berjalan selama 1 minggu. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang akan mendukung terus kegiatan ini. Mudah-mudahan semua itu bisa berjalan dengan baik. Dan anak-anakku, terima kasih juga bisa kesempatan hadir di tempat ini, karena dalam pembukaan ini perlu kalian dengarkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator tadi, kegiatan yang akan berjalan selama 1 minggu ini, supaya kalian paham, mengerti. Kadang-kadang kita tidak tahu, terutama saya sendiri, ternyata situs-situs yang ada di Kecamatan Suwela, saya tidak tahu. Hanya yang saya tahu makam Selapara dan makam Tanjung, itu yang saya tahu. Ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Dan yang pernah saya kunjungi,
selama ini di makam Selaparang saja. Nah yang lain seperti yang kemarin sempat kita ke Sapit juga belum. Mudah-mudahan dengan ini, kegiatan ini kalian juga tahu dan bisa bercerita dan menyebarkan nanti kepada teman-temannya, baik temannya di tempat lain, untuk apa hasil-hasil kalian selama kegiatan berjalan nanti berkaitan dengan hasil kunjungan kalian nanti pada hari Rebo lusa akan datang. Tentu itu semua seperti apa yang disampaikan tadi, walaupun kalian akan berkunjung, kalian nanti tidak berjalan kaki, nanti akan diantar jemput, siap diterima antar pulang lagi ke sekolah. Jadi yang penting kalian nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mulai hari ini, besok apa yang perlu kalian akan siapkan pada hari Rebo itu, dan sampai berakhir acara sampai Sabtu Minggu, sampai hari Sabtu Minggu ini. Nah ini yang saya harapkan kepada anak-anak, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru nanti bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan laporannya juga nanti bisa kita nikmati hasil-hasilnya, itu hasil wawancara dan sebagainya. Itu harapan kami supaya kita bisa kenalkan situs-situs yang ada di Kecamatan Suwela. Karena ini kepala dinas juga perlu nanti hasil-hasil ini kita sampaikan melalui Pak Kanit Kecamatan Suwela. Tidak terlalu banyak saya sampaikan karena ini Malik Kanit juga akan ada acara, termasuk saya juga perlu keseluruhan atau pembukaan berkaitan dengan ceramah agama yang akan dilaksanakan hari ini. Pembukaannya di acara jam 9. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada kalian, selaku anak-anakku. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan sekaligus harapan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang kita harapkan bersama terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin. Akhirnya sambutan terakhir, mohon berkenan Bapak Kanit UPT Kecamatan Suwela untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan proyek penguatan profil Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Sekali lagi kami mohon berkenan kepada Bapak Kanit untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Guru Sekolah Penggerak atau Bapak Guru Penggerak yang hadir di tengah-tengah kita. Singkatnya, hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama yang utama dan pertama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bermuajahah, bisa bertemu muka, bisa bersilaturahim dalam rangka mendiskusikan, berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran kita, hubungannya dengan budaya terutama yang ada di Kecamatan Suwela, khususnya
yang terkait dengan panduan dengan proyek profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui anak-anakku sekalian merupakan bagian terpenting dari kurikulum kita saat ini ya, kurikulum Merdeka. Jadi kalian, kita semua di satuan pendidikan ini nantinya dituntut untuk bisa belajar sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan dengan berbasis bertujuan membentuk siswa, membentuk pelajar yang Pancasilais. Kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan mudah-mudahan kita sekalian menjadi pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan tentu kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya, untuk mendapatkan rekomendasi bahwa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah kelak di Yaumul Hisab. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang saya banggakan dan cintai, pada kesempatan ini pertemuan kita membahas tentang pembentukan ya, bagaimana sosok dari pelajar Pancasila itu. Tentu tidak lepas dari akar budaya masyarakat yang tentunya nanti ikut andil besar dalam pembentukan profil pelajar Pancasila itu. Semua sudah hafal tentunya dengan Pancasila ya, dari 1 sampai 5. Nanti kalau saya tes satu persatu ini hafal tidak Pancasila ini? Berani dites ya? Alhamdulillah. Ya, yang pertama tentunya kalau pelajar Pancasila harus hafal Pancasila itu sendiri, butir-butirnya. Yang kedua baru pelaksanaannya. Ya, pemahamannya yang kedua, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pelaksanaan dari butir-butir Pancasila itu. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kalian ini kelas 9 ya? Kelas 7? Tapi seperti kelas 9 loh ya. Luar biasa. Iya. Sudah pajang-pajang ini. Kalau tidak hafal Pancasila, jadi kemaluannya besar ini. Ya. Besar malu kita kalau kita tidak hafal Pancasila ya. Ya. Baik. Bisa tenang sedikit anak-anak sekalian. Kalau Bapak Ibu guru di sini semua sudah Pancasila sejak dulu sudah ya, waktu SD, mulai dari SD, mungkin ada yang sudah pernah masuk TK juga, sudah mengenal namanya Pancasila. Nah, tahun 2020 inilah profil pelajar Pancasila ini digencarkan, sehingga mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Terkhusus pada wilayah kita di Kecamatan Suela, anak-anakku sekalian, kita terdiri dari berbagai macam desa ini, tempat tinggal. Coba saya absen satu persatu. Yang dari Suela, angkat tangan. Desa Suela. Baik, turun. Dari Suntalangu. Dari Suntalangu atau Batu Bagus? Alias Batu Basah. Ya. Baik, turun. Yang dari wilayah Mekarsari, Dasar Koa dan sekitarnya, ada
Wah, 1, 2, 3, 10 orang. Baik, turun dari tetangga. Iya, woi 11 orang lebih. Kemudian dari Selaparang. Selaparang. 1, 2, 3, 20 orang. Ya, Selaparang. paling banyak yang angkat tangan dari Selaparang. Dari Batman, Selaparang sudah itu ya, Batman itu. Masuk Batman. Baik, kita harus bangga kita lahir dan besar di desa kita masing-masing ya. Yang dari Suela harus bangga lahir di desa Suela. Begitu juga dengan desa-desa lainnya. Ada yang tahu berapa banyak di sini desa di Kecamatan Suela ini? Hah? 15? 15 apa 10? Nah, kita sebut dari pertama dulu. Pertama Sapit. Ya. Kemudian turun lagi dari Sapit. Suela dulu dong. Waduh, bagaimana sih? Sapit terus Suela. Sapit, Sintalago, Makassari, ya, Ketangga, Selaparang, Selaparang, 8 ya, ada 8 desa. Ini kecamatan Suela. Ya, baik. Saya akan menyebut beberapa situs budaya yang ada di Kecamatan Suela. Saya menyebut namanya, kalian sebut desanya ya. Bisa? Siap? Iya. Pertama, Makam Keramat Selebaran. Iya. Kedua nih. Ternyata Kecamatan Suela memiliki banyak situs bersejarah, banyak situs budaya, dan kita bangga kepada milik kita. Ya. Yang kedua, kubur Mangong di sini di Pesan Baru ya. Ini gayanya Sultan Langong. Kubur Bawah Bakang. Ada yang tahu? Kubur Bawah Bakang. Ya. Baik, sudah. Kubur Bawah Bakang itu ceritanya di sana ada seorang alim ulama yang berasal dari Sumbawa. Karena mau pergi ke Sembalun untuk menyiarkan agama Islam, tenaga sudah habis, fisik sudah tua, akhirnya meninggal di tempat itu. Kira-kira di mana dia? Ini perjalanan ke Sembalun ini. Di Sapit. Kubur Bawah Bakang itu di desa Sapit. Iya. Yang ketiga, Langgar Pusaka Adat. Saya sebut saja di Sapit ya. Sapit. Kita juga punya langgar di sana, langgar tua. Langgar pusakanya masyarakat Sapit. Apa yang dilaksanakan di sana? Ya tentu sholat. Tetapi
masjid itu, langgar itu, musola kalau sekarang, peninggalan Islam waktu telu alias waktu 3 tahun 70-an, apalagi di bawah tahun 70-an. Pak Guru lahir tahun 70 ini, berdua ini. Yang sholat hanya orang-orang tua dulu di Sapit. Hanya kiai yang dipanggil kiai, yang tua-tua, yang sudah bau tanah. Ya, nah, kamu itu tanah apa enggak? Bau parfum ya? Nah, luar biasa. Nah, itu dia. Langgar di Sapit itu hanya dipakai sholat oleh orang-orang tua. Bagaimana dengan orang muda dan anak-anak? Jadi penonton. Dulu tahun 70-an ke bawah. Tapi sekarang sudah semua, masjidnya besar ya. Masjid itu, langgar itu masih digunakan sampai sekarang. Langgar digunakan untuk apa saja? Nah, sekarang ini bulan kita masuk bulan Maulid ya. Bulan Maulid. Apa yang di sana bulan Maulid itu? Memperingati apa di sana? Hari kesaktian Pancasila. Hari lahirnya Muhammad Sallallahu Jadi begini, saya ceritakan nih, perhatikan makanya. Kalau di desa Sapit itu pada bulan Maulid, langgar itu digunakan lagi. Langgar itu digunakan lagi. Langgar bahasa Melayu dia, artinya musola, masjid kecil. Kemudian beramai-ramai masyarakat Sapit sekarang menyelenggarakan peringatan Maulid di sana. Insya Allah nanti kita Maulid pada hari Sabtu peringatannya ya, libur tanggal 8 di sana. Nah, liburnya apa? Untuk memperingati di rumah, masing-masing di rumah nanti. Jangan digunakan pergi ke Ketapang sana ya. Nah, di Ketapang juga ada Bobontong. Baik. Kemudian apa saja di kegiatan yang dilakukan di Sapit sana, di langgar itu? Masang bubus, baik bubus. Nah, ceritanya kalau orang mau tanam padi harus ngambil bubus di langgar itu. Artinya ada ketua adat, ada kiainya. Rame-rame masyarakat membawa beras, ketan, ya, untuk dimasak di rumah kiai itu. Kemudian sama-sama didoakan di dalam langgar itu. Barulah dimulai cocok tanam. Cocok tanam itu apa artinya? Menanam padi ya. Nah, menanam padi. Kalau di sini kita musim tahun namanya. Kita sudah mau masuk musim tahun. Bulan Oktober itu dalam ilmu klimatologi iklim musim termasuk musim apa? Oktober. Musim hujan ya. Nah, ini yang suka ada pelakang telinganya nanti kedok nanti. Yang suka ada pelakang telinganya kedok. Keluar terus koleknya nih. Keren. Oh, awas ya. Hadap depan. Dan di situ dia prosesi adat yang dilakukan di desa, di langgar desa Sapit. Kalau orang mau bercocok tanam, dia harus kumpul dulu di sana, berdoa. Apa buktinya? Dipercaya oleh orang Sapit, oleh masyarakat Sapit, ketika ada hama wereng, tahu nggak hama wereng? Nyenyek yang kecil-kecil itu ya. Nah, nyenyek yang kecil-kecil itu kayak tepung, kayak lalat tapi kecil-kecil. Itu menyerang padi. Tetapi anehnya, kalau di desa Sapit itu tidak pernah diserang oleh hama wereng, Pak. Tidak pernah diserang oleh hama wereng karena kepercayaannya kepada adat istiadatnya yang berlaku di sana. Konon sampai sekarang. Ya kalau secara ilmu
pertanian memang musim tanamnya yang diatur ya. Kalau dulu padi semua, ketan semua, bawang putih. Kalau sekarang seronja itu bahasa Sasaknya, bahasa Indonesianya macam-macam. Ada yang nanam terong Aceh alias tomat, ada yang cabai, ada yang tembakau dan lain sebagainya. Kalau dulu musim tanamnya diatur betul, sehingga kepercayaan orang dulu dikaitkan dengan teknologi yang sekarang bersamaan tepat. Baik, berikutnya ada pesanggerahan. Nah ini terlupakan ini. Tahu nggak pesanggerahan? Di mana itu pesanggerahan? Iya di sini. Di mana lokasinya yang pas? Di kantor. Sejak zaman Belanda dulu didirikan. Bukan Aiman saja yang punya pesanggerahan, tapi Suela punya pesanggerahan di kantor camat itu. Makanya kalian kalau kantor camat lihat bangunannya masih menggunakan bangunan lama. Ya hanya aulanya saja yang baru ya. Tetapi kalau bangunannya ada kayu-kayunya semua, kusennya masih peninggalan lama berada. Sudah ratusan tahun itu umurnya. Nah, itu perlu kita ketahui karena itu sekalian hal-hal bangunan-bangunan yang bersejarah di tempat kita di Kecamatan Suela. Yang kelima ada namanya Loang Reban. Ya, makam Loang Reban. Ada yang tahu? Mana yang terbatu basah? Angkat tangan terbatu basah. Batu basah. Ya, sudah. Batu basah. Kalau makam yang sudah kubur di sana di pinggir sungai itu apa namanya? Iya, itu Ampan Lohan ya. Banyak dikunjungi oleh masyarakat Ampan Lohan. Kalau pada zaman Pak Guru, kepala sekolah di sini dulu, kakak-kakak kalian itu dilempar ke pulang dari sini ya, dari Ampan Lohan itu. Ya, tempatnya apa namanya? Nyebut di sana, kampus sekolah. Apa? Ya, yang keenam. Tempat yang keenam. Makam Tanjung. Ada yang tahu? Selain makam keramatnya, ada juga makam Tanjung. Di sana konon semua isinya perempuan di makam itu. Lebih banyak perempuannya ya. Nah, lebih banyak perempuannya. Anaknya Raja atau Datu Selaparang yang bernama Dewi Anjani. Konon sejarahnya seperti itu ya. Baik. Selanjutnya ada kubur Modong. Ada yang dari Mekarsari di sini? Ada. Iya. Makam Modong itu banyak pengunjungnya sampai sekarang, ya. Kalau kalian tengok sebelah utara, ada pohon besar di sana rindang sekali, itulah kubur Modong. Ya. Kita tidak tahu apakah ada hubungannya Modong di Tegaling itu dengan Desa Modong, apa Modong di sana. Ya, saya tahu Bapak. Nanti tugas dari ahli-ahli sejarah untuk menggalinya. Ya, ada lagi yang tidak kalah terkenalnya, yaitu desa adat
Limpungan, desa tua, desa adat Limpungan. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke sana? Nah, nanti akan kalian dibawa ke sana sama Bapak Ibu guru ya. Baru saja saya ditelepon oleh kepala sekolah SMP 3 Prijabaya. Mereka akan menginap selama 2 malam di desa adat Limpungan. Nah, kalian jangan sampai kalah yang di sini. Nanti mereka mengklaim kalau itu bagian dari tulisan mereka tentang menulis tentang Kecamatan Suira. Nah, kita ingatkan sekali lagi teman-teman di sini supaya klaim bahwa memang betul desa Perigi memiliki desa adat yang namanya desa adat Limpungan. Nah, tolong itu ditindaklanjuti supaya nanti kasihan nanti kita dilangkahi jadinya oleh sekolah lain yang akan menulis tentang bahkan menginap di sana di lingkungan itu. Ya, hari Sabtu. Ya, boleh-boleh saja mereka menulis, tetapi tentunya ya yang berkelayakan di sini SMP 1 ya, karena bagian dari wilayah Kecamatan Suira. Nah, itu saja barangkali anak-anakku sekalian, manfaat dari kegiatan ini untuk membentuk pelajar Pancasila itu kita dahului, kita awali pengetahuan kita tentang budaya yang banyak ya, tentang ajaran-ajaran muatan lokal, tentang kearifan lokal ya yang ada di daerah desa kita masing-masing. Kalau dulu ada yang duduknya tidak bersila, tepak dia, pak, kasuan nanti. Kalau ada yang berbicara memandang wajah orang tuanya, kita kanggo kita dulu zaman Pak Guru kecil-kecil, apalagi kita lototi dia mata orang tua kita, tepak, oh itu, oh pak, kasuan, oke. Sekarang tidak ya. Sekarang tinggal ini di lototi, apa medendama? Luar biasa ya. Nah, jangan seperti itu. Inilah yang akan digali muatan-muatan lokal, kearifan-kearifan lokal itu. Kalau kita berbicara dengan orang tua, wajah kita mundur, bahasa kita harus sopan. Kalau dipanggil, amin, apa? Wah, ya, bahasa Sasak ini. Wah, pemangan, makan. Baik, nah itu salah satu kearifan lokal dalam bidang bahasa. Saya kira manfaat dari kegiatan ini sangat besar. Kita berharap bahwa potensi-potensi situs-situs bersejarah lainnya yang ada di Kecamatan Suira ini sudah sepantasnya kita gali, kita perdalam sebagai bentuk dari culture maintenance kalau bahasanya Pak Guru Wajri ya, pemertahanan budaya. Ini sangat penting ini supaya kita tidak lupa kacang pada kulitnya. Wah, itu kan zamannya Bapak itu, zaman lain, zaman old. Sekarang ini zaman now ini. Kita ini belajar sini boleh seperti itu ya. Baik, teman-teman sekalian, dan akhirnya marilah kita buka acara profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bukan kalian saja, tetapi generasi selanjutnya yang akan datang, yang akan menerima buah dari kerja kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merindui segala langkah positif kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka.
Kita sama-sama baca bismillah saja ya. Mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillah. Dibuka. Demikian jasa kepulauan Tafsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ketum yang telah berkenan sambutan dan membuka acara kita atau proyek penguatan terhadap Pancasila di SMP 1 Suara. Semoga dengan dibukanya kegiatan ini nanti akan tercipta generasi muda dan pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Amin ya rabbal alamin. Dengan dibukanya kegiatan kita, maka berakhir pula acara kita hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.